Halo semuanya, balik lagi di channel Tulang Rusuk TV. Kali ini kita akan menceritakan kembali sebuah film romantis dari Korea, yang berjudul On Your Wedding Day tahun 2018. Film ini bisa juga kita bilang mewakili sebuah istilah yaitu, jagain jodoh orang, WKWKWK hehehe. Langsung aja kita mulai ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Woo Yeon, siswa SMA yang sedang dihukum dan dipukuli pantatnya oleh gurunya karena tidak kapok-kapoknya berkelahi. Kemudian dia terpana melihat gadis cantik yang sedang berjalan ke arahnya. Dia adalah Hwan Sung-hee, murid pindahan dari SMA Jeonju. Ternyata Woo Yeon juga murid pindahan saat semester pertama. Dia memberitahu namanya dan menawarkan diri jika Sung-hee butuh bantuan. Seketika Sung-hee menjadi primadona di sekolahnya, murid pria berlomba-lomba mendapatkan fotonya. Seorang murid bernama Teki mengajak Sung-hee berkencan. Tanpa banyak kata Sung-hee mengacungkan jari tengahnya. Di saat Sung-hee habis buang sampah, Woo Yeon mengikutinya diam-diam dan mencoba melepaskan beberapa kertas yang tertempel di punggung Sung-hee. Sung-hee pun memergokinya. Dia merebut kertas tersebut dan membaca tulisannya yaitu gadis yang Teki cintai. Sung-hee menjadi kesal, lalu dia menawari Woo Yeon untuk melakukan kuiki. Sebagai sesama murid pindahan, kuiki yang dimaksud oleh Sung-hee adalah bolos dari sekolah, sedangkan Woo Yeon mengartikan kuiki sebagai hal lain yang berbau mesum. Woo Yeon menelan ludah, keringat mengalir dari dahinya, berdasarkan bahasa gaul di sana. Kuiki berarti melakukan hubungan seks secara cepat. Woo Yeon membantu Sung-hee naik tembok. Mereka pun bolos sekolah bersama-sama. Sung-hee pun mengajak makan topoki pedas. Woo Yeon tidak henti-hentinya minum karena gugup. Hari pun sudah gelap. Woo Yeon keluar dari minimarket sehabis membeli sesuatu. Sung-hee bertanya apa yang Woo Yeon beli. Sung-hee pun curiga. Dia merogoh paksa saku celana Woo Yeon. Woo Yeon berusaha melindungi apa yang ada di sakunya, tapi Sung-hee berhasil mendapatkannya dan melihat apa yang dibeli oleh Woo Yeon. Woo Yeon hanya bisa nyengir kuda karena ketahuan berpikiran kotor. Sung-hee menamparkan Woo Yeon, dasar mesum. Kau anggap aku ini apa, kata Sung-hee? Woo Yeon mengatakan kepada Sung-hee, kenapa kau tidak menggunakan bahasa gaul universal supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini? Sung-hee malah tertawa. Dasar bodoh, katanya. Di sekolah Woo Yeon berpapasan dengan Sung-hee, dia menyembunyikan wajahnya karena malu. Sung-hee meledeknya, dan mengatakan tidak ada kuiki hari ini. Besoknya Sung-hee tidak sengaja melihat Woo Yeon berkelahi. Tapi dia berlalu begitu saja karena tidak suka melihat orang berkelahi. Sung-hee berusaha memanjat tembok sekolah dengan dua kursi yang ditumpuk, tapi kemudian dia terjatuh. Beruntung Woo Yeon menangkapnya. Mereka pun berakhir di kedai topoki. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba muncullah Teki dan teman-teman gengnya. Woo Yeon menyarankan agar Sung-hee mengatakan pada Teki bahwa mereka berdua berpacaran, jadi Teki tidak akan terus-terusan mengganggu Sung-hee. Kalau Sung-hee bersedia, Woo Yeon berjanji tidak akan berkelahi lagi. Scene pun beralih. Woo Yeon sedang melindungi Sung-hee dari hujan dengan karton. Mereka mendatangi kedai topoki yang sayangnya sedang tutup. Lalu mereka berteduh di sebuah toko. Sung-hee melihat guru mereka datang membawa tongkat. Mereka langsung kabur. Woo Yeon menggenggam tangan Sung-hee. Namun guru mereka terus mengejar Woo Yeon dan Sung-hee. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan yang sempit. Nafas Woo Yeon naik turun dengan cepat. Karena berdiri sangat dekat dengan Sung-hee, dia bisa bernapas lega saat gurunya pergi. Woo Yeon mengajak Sung-hee ke rumahnya untuk mengeringkan bajunya. Sung-hee melihat koleksi buku-buku Woo Yeon, yang ternyata lumayan banyak. Woo Yeon pun bertanya kapan ulang tahun Sung-hee. Tepat hari ibu tanggal 5 Mei tapi tidak pernah dirayakan, kata Sung-hee, karena ulang tahunku saat tahun baru. Woo Yeon mengantar Sung-hee pulang dengan sepeda. Di jalan Sung-hee terus saja meledek Woo Yeon. Sung-hee pamit pulang tanpa mau diantar sampai rumah. Woo Yeon langsung mengganti kode ponselnya dengan tanggal ulang tahun Sung-hee. Saat di kantin, Teki menantang Woo Yeon berkelahi, namun Woo Yeon menawarkan untuk berdamai saja, karena dia sudah berjanji kepada Sung-hee untuk tidak pernah berkelahi lagi, tapi Teki tidak mau. Dia tetap memukuli Guton. Woo Yeon diam tanpa melawan, dan Sung-hee pun melihatnya. Teman-temannya di sekitar pun juga heran kenapa Woo Yeon tidak membalasnya sama sekali. Tidak seperti biasanya. Woo Yeon dan Sung-hee pun makan di sebuah kedai. Hari pun sudah malam, mereka berdua berjalan pulang. Tiba-tiba ada sebuah mobil box melintas. Sung-hee kaget melihatnya, dan refleks membalikkan badannya. Dia terlihat ketakutan. Woo Yeon pun khawatir dan bertanya, tapi tidak dijawab oleh Sung-hee. Besoknya Sung-hee tidak mau makan dan terus diam. Saat sedang mengikuti kelas malam, tiba-tiba terdengar musik dari speaker sekolah. Ternyata itu Woo Yeon yang menyanyikan lagu favorit Sung-hee untuk menghiburnya, diiringi beberapa siswa lainnya yang memainkan musik. Akhirnya Sung-hee tersenyum lagi dan ikut bernyanyi. Saat Sung-hee mulai merasa baikan,
mereka menghabiskan waktu di pantai. Woo-yeon memberikan hadiah kepada Sung-hee, yaitu pemutar MP3 baru, dan mengatakan bahwa alat itu dapat menampung hingga 60 lagu. Sung-hee juga memiliki hadiah untuk Woo-yeon. Dia menggambarkan pasangan yang berciuman di telapak tangannya, dan mencium Woo-yeon. Sesudahnya, sepertinya cinta Woo-yeon pun telah terbalaskan dan tidak bertepuk sebelah tangan. Di sekolah Woo-yeon lebih bersemangat lebih dari sebelumnya, namun dia menjadi khawatir ketika Sung-hee tidak muncul di sekolah. Keesokan malamnya, saat sedang berjalan-jalan, dia menemukan sekelompok orang berkerumun di depan toko salon. Ketika dia mendekati toko itu, Woo-yeon akhirnya mengerti mengapa Sung-hee tidak bersekolah. Dia menemukannya sedang membersihkan pecahan kaca dari toko, sementara ayahnya terbaring mabuk di dekatnya. Sung-hee berteriak kepada Woo-yeon untuk menyuruhnya pergi. Beberapa hari kemudian Sung-hee pun menghubungi Woo-yeon melalui telepon, dan mengucapkan selamat tinggal dengannya. Dia menceritakan bahwa dia dan ibunya telah melarikan diri dari ayahnya yang berbahaya, tetapi ayahnya dengan cepat menemukan mereka lagi. Mereka akan melarikan diri lagi, dengan harapan ayahnya tidak akan dapat menemukan mereka. Kemudian dia pun naik bus melakukan perjalanan bersama ibunya. Mereka pun meninggalkan kota. Itu adalah perpisahan yang tidak disangka-sangka. Inilah yang disebut ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Wakakak. Hati Woo-yeon pun hancur berkeping-keping, dan tidak semangat lagi. Bahkan setelah lulus sekolah, dia malah jadi penjual ayam goreng, karena menurutnya dia tidak pintar dalam pelajaran, jadi dia tidak perlu kuliah. Tapi hal itu pun berubah, ketika temannya tidak sengaja membawa brosur Universitas Seoul, dan Woo-yeon melihat ada sosok Sung-hee di brosur tersebut, jadilah Woo-yeon bangkit lagi dan semangat sekali untuk belajar, agar bisa diterima di universitas yang sama dengan Sung-hee. Orang tuanya pun tidak percaya bahwa putra mereka ingin kuliah, tetapi mereka tidak menghentikannya. Orang tua dan sahabatnya membantunya, dan memberinya dukungan. Woo-yeon pun belajar mati-matian, semua kerja kerasnya akhirnya terbayarkan, saat Woo-yeon diterima di Universitas Hankuk, yaitu kampus yang sama dengan Sung-hee. Woo-yeon tidak punya rencana lain, selain menemukan Sung-hee di sana. Ketika dia tiba di kampus tersebut, dia melihat ke sekeliling penjual topoki, berharap Sung-hee ada di salah satu tempat itu. Meskipun tidak berhasil menemukan Sung-hee di sana, namun akhirnya Woo-yeon berhasil menemukan Sung-hee di dekat penjual topoki. Sung-hee pun kaget melihat Woo-yeon di depannya. Tanpa pikir panjang Sung-hee pun langsung berlari ke arah Woo-yeon, dan mereka pun saling berpelukan untuk melepas rindu. Akan tetapi, jalan memang tidak selancar seperti yang diharapkan. Ternyata, Sung-hee sudah punya pacar yang merupakan mahasiswa senior di kampus tersebut. Woo-yeon pun pura-pura baik-baik saja mendengar hal itu, tapi sebenarnya hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak semangat lagi untuk melanjutkan kuliah, karena satu-satunya alasannya berjuang untuk kuliah adalah karena ingin mengejar cinta pertamanya, yaitu Sung-hee. Namun sekarang pupus sudah harapannya. Sahabatnya menyemangatinya. Sahabatnya mengatakan bahwa dia masih ada harapan untuk mendapatkan Sung-hee, dengan cara bersaing dengan pacarnya Sung-hee. Sesuai pepatah, sebelum janur kuning melengkung masih ada harapan untuk semuanya berubah. Suatu hari, ternyata pacarnya Sung-hee ketahuan kalau dia hanya menjadikan Sung-hee sebagai bahan taruhan saja, dan saat Woo-yeon tahu, dia pun sangat marah. Akhirnya tim baseball tersebut menang berkat Woo-yeon, dan berakhir dengan bogem mentah dari Woo-yeon ke pacar Sung-hee. Sung-hee pun putus dari pacarnya, tetapi hubungannya dengan Woo-yeon pun tidak baik. Mereka saling acuh, seolah-olah tidak kenal. Waktu pun berlalu begitu saja, tahun pun berganti. Sekarang Woo-yeon sudah lulus kuliah dan akan memasuki dunia kerja. Ia juga tampaknya sudah mulai move on dari Sung-hee. Sekarang Woo-yeon memiliki kekasih yang bernama Min Kyung. Namun suatu hari, Woo-yeon yang sudah memiliki kekasih tiba-tiba dipertemukan kembali dengan Sung-hee. Ternyata sekarang Sung-hee sudah menjadi model figuran. Namun dunia nampak tidak berpihak kepada mereka. Ketika di masa kuliah, saat dipertemukan kembali, Sung-hee yang punya pacar, sekarang di masa mereka sudah dewasa dan mulai bekerja. Woo-yeon yang sudah punya pacar, mereka selalu dipertemukan di waktu yang tidak tepat. Woo-yeon dan Sung-hee menjadi dekat kembali. Woo-yeon juga sering membantu pekerjaan Sung-hee dengan menjadi supirnya, yang justru membuat mereka gagal move on. Akhirnya Woo-yeon mengarah ke perselingkuhan. Sebelum berlanjut merasa bersalah, akhirnya Woo-yeon pun memutuskan Min Kyung, dan mengakui kalau dia masih menyukai Sung-hee. Setelah putus dengan Min Kyung secara resmi, sebagai seorang jomblo, entah kenapa Sung-hee-nya masih bersikap dingin, hingga sebuah tragedi terjadi di tempat syuting. Sung-hee hampir tertimpa besi yang jatuh dari atas, namun dia diselamatkan oleh Woo-yeon, yang membuat Woo-yeon cedera dan masuk rumah sakit. Namun karena insiden itu,
Akhirnya Sung Hee luluh juga melihat perjuangan Woo-yeon, mereka pun berpacaran lagi. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa menjalani hari-hari manis mereka berdua. Mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama sebagai pasangan kekasih yang sangat romantis. Tapi film ini tidak berakhir sampai di situ, masalah terjadi lagi. Kali ini konflik diawali karena Woo-yeon yang tidak pernah mendapatkan pekerjaan, dan tidak lulus tes jadi guru olahraga, karena cedera punggung yang dialaminya saat dia menyelamatkan Sung Hee dulu. Akhirnya Woo-yeon frustasi dan stres. Woo-yeon curhat ke temannya, seandainya dia tidak pernah bertemu dengan Sung Hee, maka dia tidak akan mengalami kecelakaan itu dan dia pasti sudah menjadi guru bukannya pengangguran, dan tidak disangka-sangka, ternyata Sung Hee mendengar ucapan Woo-yeon tersebut, dan momen itu sangat tidak tepat sekali, yaitu di saat Sung Hee sedang berduka di pemakaman ayahnya, karena ayahnya baru saja meninggal. Keadaan pun menjadi kacau, dan akhirnya mereka putus. Sung Hee merasa tidak mau menjadi beban, dan tidak mau nantinya Woo-yeon akan menyalahkannya lagi. Karena Woo-yeon yang sudah cinta mati dengan Sung Hee, dia tentunya tidak mau putus, sampai-sampai memohon kepada Sung Hee agar mereka tidak putus. Namun Sung Hee tetap pada pendiriannya, dan memutuskan untuk kerja di luar negeri, karena sebelumnya dia memang sudah diterima bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri. Hanya saja selama ini dia belum berangkat karena masih memikirkan Woo-yeon. Mereka pun akhirnya berpisah kembali dalam waktu yang cukup lama. Beberapa tahun kemudian, Woo-yeon telah mendapatkan pekerjaan sebagai guru olahraga seperti yang dia inginkan, bukannya mengajarkan muridnya tentang pendidikan jasmani. Woo-yeon malah menghibur kelasnya, dengan memberitahu murid-muridnya tentang kisah cinta pertamanya dengan Sung Hee. Tentu saja para muridnya senang sekali jika gurunya bercerita tentang cinta pertama. Suatu hari Sung Hee datang ke sekolah tempat Woo-yeon mengajar. Woo-yeon tentunya sangat senang melihat kedatangan Sung Hee. Namun sialnya bagi Woo-yeon, Sung Hee malah datang untuk memberikan undangan pernikahannya. Sakit tapi tidak berdarah, mungkin itulah yang dirasakan Woo-yeon saat ini, karena sangat sedih. Woo-yeon pun marah dan mabuk setelah mendengar berita itu. Untuk menjernihkan pikirannya, dia mengajak teman-temannya pergi ke suatu tempat yang terpencil untuk sementara waktu. Mereka pun naik perahu dan memutuskan untuk memancing di tengah danau sambil bergemuruh. Woo-yeon menemukan gambar yang telah digambarkan oleh Sung Hee untuknya. Beberapa waktu yang lalu dia pun menangis saat menatap gambar itu, dan akhirnya Woo-yeon memutuskan dia akan menghadiri pernikahan Sung Hee. Jadi Woo-yeon dan teman-temannya menyusun rencana pada hari pernikahan Sung Hee. Sementara teman-temannya mencegah orang masuk ke kamar Sung Hee, Woo-yeon mengambil kesempatan untuk mengunjungi pengantin wanita sendirian. Hingga akhirnya Woo-yeon berhasil masuk ke ruangan pengantin wanita, dan hanya ada mereka berdua saja. Woo-yeon mendatangi Sung Hee untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Dia akhirnya mengungkapkan isi hatinya kepada Sung Hee, dan menyadari bahwa selama ini dialah yang salah. Woo-yeon sekarang mengerti bahwa bertemu dengan Sung Hee adalah berkah baginya. Dia pun mengatakan sebenarnya akhir-akhir ini dia merasa sangat bahagia. Itu semua berkat Sung Hee. Dari lubuk hati yang terdalam dia mengatakan, sejak bertemu denganmu, aku mendapatkan impian baru, lalu bisa pergi ke perguruan tinggi dan bertemu dengan teman-teman baikku saat ini, dan menjadi seorang guru. Kamu mengubahku menjadi seperti saat ini. Aku yang dulu tidak punya masa depan, namun kamu mengubahku menjadi seorang pria. Terima kasih yang telah muncul tiba-tiba dalam hidupku Sung Hee. Semoga hidupmu baik dan selalu bahagia. Sung Hee juga merasakan hal yang sama terhadap Woo-yeon. Dia selalu berada di sisinya ketika dia mengalami kesulitan atau masa-masa sulit. Mereka pun berjabat tangan satu sama lain, sebagai cara untuk menyelesaikan hubungan mereka sekali untuk selamanya. Setelah hari ini mereka akan tetap berteman baik dan tidak lebih. Pernikahan pun dimulai dan Sung Hee berjalan sendirian di lorong. Woo-yeon mengawasinya dengan kagum, dan bahkan melakukan kontak mata dengan Sung Hee saat dia berjalan ke pengantin pria. Setelah beberapa saat Woo-yeon meninggalkan resepsi pernikahan cinta pertamanya, dia bisa menerima kenyataan, bahwa dia tidak akan pernah berakhir dengan Sung Hee. Namun berkat Sung Hee, dia telah menemukan makna dalam hidupnya, dan untuk itu Woo-yeon berterima kasih. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Woo-yeon yaitu, merelakan bukan berarti menyerah, tetapi menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Terkadang kita harus merelakan hidup yang telah kita rencanakan, agar kita bisa menerima kehidupan yang telah menunggu kita. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan film-film menarik lainnya di channel Tulang Rusuk TV.